Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Mang Omlo Azfanaku di sini. Ya, kali ini banjir Jakarta lagi. Katanya kan sudah dimodif cuacanya, dibenerin cuacanya, tapi Pak, kok masih banjir? Kalau banjir itu dibenarkan, bukan melawan cuaca Pak. Dimodif juga tapi masih banjir juga Pak, cuaca masih deras. Solusinya bagaimana Pak? Oke, kelanjutannya bagaimana? Yuk, let's go. Lihat video berikut ini. Go. Oke, tuh Pak, lampu merah Cengkareng banjir Pak. Kemarin di Jakarta Timur, sekarang di Cengkareng Pak, banjir Pak. Oh, ini di lampu merah Cengkareng sekarang banjir Pak, Cengkareng. Jadi banjirnya sekarang udah mulai merata Pak. Bagaimana solusinya? Ayo Pak. Kemarin kan dari Jakarta Utara tuh Pak, dari Ancol. Jadi, sekarang Cengkareng mau arah ke Jakarta Barat Pak. Di beberapa jalan termasuk di Gunung Sahari ini lama karena juga rob. Apa ini ya? Problemnya adalah rob, kan sejak kemudian air tidak bisa turun, tidak bisa dipompa. Padahal sudah kita kerahkan waktu pompa stasioner, depan kan sudah janji Pak, bagaimana caranya, solusinya ini malah. Maka termasuk pompa yang dimiliki oleh PUPR. Lagi Pak. Jadi seperti tadi pagi saya kan ada di Cilangkap di waduk yang akhirnya saya rubah menjadi waduk batu licin. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan, ada 1.200 pompa, kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile. Dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Sehingga dengan demikian janji Pramono, air banjir disurutin nih Pak. Ini memang beberapa hari ini telah terjadi hujan yang BMKG-nya Pak, harus bisa dong. BMKG sudah memperingatkan hujan turun lebat ini Pak. Salah satu penyebabnya adalah adanya serangan dingin atau biasa kita sebut sebagai cold surge. Jadi udara dingin dari Asia ini masuk sampai ke wilayah Indonesia, jadi sekitar Laut Jawa, Sumatera bagian selatan dan juga Jawa. Nah itu terlihat kemarin dari hujan yang cukup tinggi ya di Banten, Jabodetabek dan Jawa juga ya. Nah, kemudian untuk saat ini memang selain itu ada juga bibit siklon tropis 91W yang saat ini ada di timur Filipina. Nah, namun ini memang kurang kelihatan kalau di sini. Selain itu juga ada tekanan rendah yang di selatan Jawa. Jadi memang saat ini cukup ramai begitu ya di sekitar wilayah Indonesia untuk sistem-sistem ini, di mana hal tersebut membuat adanya daerah pertemuan angin yang cukup panjang di wilayah Jawa. Jadi bisa dibilang hampir merata dari Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga beberapa hari kemarin dan juga mungkin beberapa hari ke depan juga masih berpotensi terjadi hujan lebat. Jelajah. Grogol semua nih, harusnya karena rumah tapi mereka macet guys, grogol guys. Makasih Kak Rukia, Vivi. Grogol tuh. Nah ini mereka lawan arah ini. Jadi Macetnya. yang dari Cengkareng sana macet karena ada yang lawan arah. Grogol banjir tuh Pak, banjir Pak. Nah, tengok nih, jadi nggak stuck. Ini nggak bisa kemas. 24 jam. Jadi nggak gerak. Kamu tiara, makasih. Tinggal Kak. sini, ya sana ya wis mentok. Gitu. Nah kalau yang sebelah sana itu karena banjir Kak. Nanti kita spill sungainya Kak. Nanti kita spill sungainya, itu sungainya sedikit lagi banjir biasa. Makasih Bang Kos. Enggak guys. Ini sebelum banjir, sebelah yang enggak. Sungainya dulu nih. Wow. Mau meluap. Berapa Bang? Dia pada lewat sebelahnya Kita spill guys. sungainya dulu ya, kita spill sungainya dulu ya. Kita spill sungainya dulu.
Ini Pak Wamono katanya nggak menyebar nih, buktinya banjirnya nih menyebar kemana-mana dari Jakarta Utara sekarang ke Grogol itu Jakarta mana, Cengkareng Jakarta mana, itu Sedikit lagi nanti rata nih sungainya sama jalanan. tuh sungainya. Kalau ini sampai rata, kemungkinan ini nggak bisa dilalui lagi kak, cuma satu arah aja. Jadi buat kalian yang dari arah Grogol menuju Cengkareng, coba cari alternatif jalan lain, kalau bisa jangan lewat daerah sini. Karena apa? Karena kemacetannya agak parah. Terlalu padat. Gitu. Jadi makan waktu, dan kalau naik Malam ini kendaraan 2 jam tidak disarankan lewat sini ya guys ya. ya kata. Makasih ya. Apa itu Mas jam berapa? Jadi banjirnya yang begitu lama, kenapa akhirnya genangan di Alasannya beberapa air jalan rob. termasuk di Gunung Sahari ini lama? Karena juga rob. Problemnya adalah rob, kemudian air tidak bisa turun, tidak bisa dipompa. Padahal sudah kita kerahkan pompa stasioner maupun pompa yang Air rob. mobile, Iya tapi kurang mikir lebih dong 1.200 kerjanya. pompa. Maka Kali sungainya termasuk pompa yang dimiliki oleh bagaimana? PUPK. Kalau sungai sudah dikeruk, gak banyak bawah. Nah, kali kalau Jakarta kebanjiran, mana solusi konkretnya Pak Gubernur? betul. Masa Nah, WFH betul. kan yang hujan bukan cuma jalan raya, Iya tuh. Oh, itu banyak kebanjiran ya Pak. banjir rumah. Buat apa Iya, bukan yang malah pusing lagi. udah pusing Pusing, bikin apa banjir. Saya kerja. Ini setahu gue udah beberapa kali nih coba nih, tapi masih gagal dan gak ada hasilnya. Yang Betul. ada Sampai apa yang belum aja mikirin. Masukin musim hujan itu ada dilakukan. Nah, perbaikan japas sudah dimodif cuaca no. Lihat no hasil modifikasi cuacanya. Iya, oh hasilnya no. 5 jam guys, pulang dari kantor ke rumah guys. Pusing kepala, capek banget lagi. Tuh. Apa sih solusinya apa? Tanggapannya bagaimana? Sebelum terjadi ya harus ada pencegahannya dulu. Ngapain dulu? Bapak kan sudah komitmen tuh dan mogot juga tuh Pak. Bajai Pak. Yang sengsara gini kan Pak, distribusinya terlambat. Itu banjirnya kalau itu meluap, wih mantap lagi tuh kalian ini meluap. Susil ngapain ya coba? Banjir. Tuh lagi disedot. Santai. Apa nih ke Jakarta Selatan Pak? Oh, tadi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, mana? Sudah semua kena Pak. Di tengah kurang lebih 1 meter. Di tengah ya. Buat ini yang kuning ini itu kurang lebih 50 sampai 60 cm lah ya. Kalau untuk informasi kita masih nanti masih kadang-kadang kita warga-warga yang mau masuk dari Tuh Bang Pram. Operasi modifikasi cuaca di Jakarta ini sudah Modifikasi kita cuaca, lakukan guys. sejak tanggal Bang Tom 15 sampai modifikasi dengan cuaca. 22. Kemarin hari Minggu sampai 3 kali penerbangan. Kebetulan saya perintahkan secara Anak langsung jangan dilawan karena Bang, Jakarta udah tapi pekat bisa sekali. mencegah Ketika sore atau dari jam bagaimana 3 jam 2 itu udah pekat menanggulangi sekali. Tapi caranya, alhamdulillah solusinya. ya Kalau dilawan sekarang kan ya modifikasi alam akan cuaca itu melawan lagi. sudah secara ilmiah. Modifikasi. Sehingga dengan demikian modifikasi cuaca dilakukan dan akhirnya kemarin menjadi terang benderang, tidak ada hujan.
Yang saya khawatirkan kalau ada hujan kembali seperti di 1 hari sebelumnya, terutama hari Sabtu dan Minggu, di mana curah hujannya itu belum pernah terjadi. Jelajahi cara baru. Banjir Jakarta disurutin, Mas. Kemacetan jalan diurain, transportasi dalam kota. Oh, man. Paling benar Pak Ahok. Iya benar Ahok. Kali-kalinya diituin, dinormalisasi, waduknya digede, bikin waduk, sungai di promosi di keruk. Nah, ini awal dimotif malah tambah gede. Ya tambah gede. Yuk. Tanggal 28. Kebetulan kuliah ya? Sekarang banjir dia duganya karena salurannya makin apa ya, dangkal gitu. Iya. Pasti Jadi, kan ada tanah-tanah yang ngendep gitu kan. belum sampah belum. Jadi Iya. kayaknya mending dikeruk normalisasi dulu deh gitu daripada modif-modif dulu itu. Iya. Nah ini juga dari Queens My Timelines nih ya, ngasih postingan nih ya. Gubernur DKI Pak Pram kemarin bilang akan modifikasi cuaca Jakarta intensif biar Jakarta gak banjir. Tapi pagi ini cuaca parah banget, pekat banget, awan-awan banjir di depan Jalan Tanjung Duren Raya. Kok jadi gak yakin apakah modifikasi ada gunanya atau memang susah dilawan ya alam cuaca itu. Iya susah dilawan. Jadi daripada dimodif-modif atasnya gitu, budgetnya mending buat modif bawahnya, jalurnya gitu. Iya. Bantu gitu kan, nyari-nyari titik yang disinyalir jadi penyebab gitu kan. Terus diinfoin ke Bapak Aing, terus Bapak Aing juga follow up gitu. Kayak ini contohnya ceki-ceki. Play. DM harus tahu, menurut salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, gorong-gorong yang berada di aliran Kali Sepak yang merupakan hilir dari Kali Gabus ini bisa jadi salah satu penyebab banjir Kali Gabus beberapa hari yang lalu. Karena Kali Sepak sebenarnya sudah lebar setelah dilakukan normalisasi oleh KDM dan juga Bupati Bekasi sebelumnya. Tetapi di aliran Kali Sepak ini ternyata ada gorong-gorong berukuran sempit. Ada 2 hingga 3 gorong-gorong yang informasinya bangunan gorong-gorong ini bekas pembangunan proyek tol yang saat ini sudah selesai dibangun dan telah dioperasikan. Setelah pembangunan tol selesai, gorong-gorong dibiarkan di aliran Kali Sepak padahal sudah tidak difungsikan kembali. Warga meminta gorong-gorong ini segera dibongkar atau diangkat supaya aliran air dari hulu Kali Gabus yang mengalir ke hilirnya di Kali Sepak hingga Kali Cibel bisa mengalir lancar tanpa hambatan. Dan inilah aliran dari Kali Sepak ya, di mana hulunya nanti akan ketemu dengan aliran dari Kali Gabus. Sampah sisa banjir kemarin ini ya menumpuk di sekitar gorong-gorong di aliran dari Kali Sepak. Terima kasih atas informasinya ya, bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kami akan segera membongkar bangunan jembatan gorong-gorong kecil yang ada di Kali Sepak. Apapun akan kami lakukan demi menjaga kenyamanan masyarakat. Hatur nuhun ya buat warga Kali Sepak, Kali Gabus, Kabupaten Bekasi. Di follow up sama Bapak Aing karena kan kenapa Gabus ini nggak tahan, karena di ujungnya macet gitu. Macetnya tadi diduganya ini gitu, jalurnya nih dari sini macet nih, dari sini nih tut gitu, harusnya ke sana lancar, maksudnya nggak lancar gitu. Nah terus juga kalau langsung dibongkar, Ini sampai yang ini ambles ya. warga yang biasa mengakses jalan sini keberatan gitu. Karena katanya jalan satu-satunya Jalan ya. satu-satunya. Kita ini turun. Betul. Mana ambles? Ini ambles. Ya, ambles. Sampah semua di bawah nih bang. Iya udah. Oh iya ya. Iya biang kerok penyebab banjir. Tuh. Ini perlahan tapi pasti lagi dilakukan pembongkaran ya. Mulai tuh. Nah ini udah mulai kebuka nih ngalir. Ngalir ya. Iya. Dikit lagi ngalir. Lupa gua payung gua di sana. Ini turun ya Pak ya? Turun. Ini yang mau diangkat nanti. Iya diangkat pindah di sini. Iya. Oke. Dijadikan jembatan ya. Iya.
Oke Pak. Oh gitu, rencananya ngangkatnya pakai beko kecil emang kuat? Iya, makanya beton wadidaw ini. Iya. Ini bok cover ini Bang. Box cover ini yang 3 meter. Iya, ukuran besar ini. 2 meter setengah. Iya. 2 meter Lebar setengah. ini, lebar ya. Tapi kuat nggak beko kecil ngangkat? Kalau ini kayaknya enggak. Kalau ini. Ya yang ini ya. Iya, nggak kuat beko kecil mah. Kayaknya kalau ini. Tuh. Akhirnya lumayan mengalir juga gitu kan, dari sananya kan macet di sana tadi Iya. itu kan, di sana tuh yang dari gabus tuh lemparannya. Mm-mm. Nah terus juga Mas Yudi ngelaporin nih ke KDM nih persiapan pembongkaran yang gorong-gorong, updateannya nih ceki-ceki. Play. Izin melaporkan Pak Dedi untuk gorong-gorong yang di dekat Kali Gabus. Nih tadi sudah datang eskavator, satu eskavator kecil tuh masih kelihatan mengeruk pinggiran kali, dan rencananya nanti siang akan dibongkar separoh Pak Dedi, karena ini akses untuk petani jadi disisakan 3 meter Pak Dedi. Ini akses satu-satunya untuk petani ke sawah, ke kebun, dan ke peternakan. Nih yang gorong-gorong viral Pak Dedi. Izin melapor. Oh, ya disisain 3 meter solusi jangka pendeknya ya. Nanti jangka panjangnya kayaknya mau dibikinin jembatan sama Bapak iya. Aing gitu ya. Terus juga mantapnya Mas Yudi nge-cross check juga ke gabus kondisinya nih, kan alirannya udah lumayan dibuka nih, luncur. Cus. Nih, gabus lagi deg-degan, kejar-kejaran juga nih. Aduh, jeki-jeki. Play. Tapi yang kita lihat sekarang kalinya naik. Nah ini pas bubaran sekolah, anak SMP dan SMK juga. Nah tuh, jadi di sebelah SMP sebelahnya SMK. Nah di dalam juga lagi ada dari dinas sumber daya air yang lagi meeting bersama dinas-dinas terkait ya. Kalau kita lihat nih, wih meluap air Kali Gabus. Kita coba jalan lewat seatbelt ya. Kali Gabus ya guys, di Gabus masih aja lah. Oke guys, sampai di sini dulu. Tadi Pak Pramono gitu guys modifikasi cuaca guys, tapi ternyata hasilnya hujannya tambah gede. Kalau alam bukan dilawan, tapi cari solusi bagaimana menangani bencana tersebut agar tidak banjir, seperti normalisasi sungai, menggedekan sungai, mengeruk sungai, dan membersihkan gorong-gorong drainase biar lancar airnya gitu guys. Oke, jangan lupa like and subscribe-nya dan dukung terus Mang Omlo. Terima kasih.